kita sebagai manusia harus menyadari betapa powerful-nya kita karena kita merupakan co-creator yang menciptakan sesuatu bersama dengan creator lainnya, yaitu divine creator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bareng-bareng tentang Law of Attraction. Pada minggu ini kita akan mengupas secara lebih detail lagi, secara lebih dalam lagi tentang Law of Attraction, termasuk bagaimana cara kita mengimplementasikan Law of Attraction dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa mengattract hal-hal yang baik kepada kehidupan kita. Selain Law of Attraction, revealing the secret of the universe itu juga erat hubungannya dengan Law of Nature atau hukum alam. Jadi kita juga akan membahas tentang hukum alam dan hubungannya dengan Law of Attraction pada pertemuan kali ini. Di mana sih kita harus memulai untuk mempelajari cara mengimplementasikan Law of Attraction sehingga kita bisa menarik hal yang baik bagi kehidupan kita. Kita kan udah sering banget nih belajar tentang the self dan bagaimana kita harus dive deep atau dig deep down into ourselves dan mengakses diri sejati kita. Kita udah tahu betapa pentingnya hal itu. Karena jika kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, maka akan susah bagi kita untuk mengubah nasib kita, terus untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam diri kita, itu kan akan susah. Karena bahkan kita aja nggak tahu sejatinya diri kita itu apa sih, siapa sih, dan bagaimana. Akan susah bagi kita karena kita akan terjebak dalam fake self kita, dalam separate self kita. Nah, who am I ketika kita mempertanyakan kepada diri kita, who am I atau siapa saya? Itu tuh ada dua konteks. Ada self-empowering atau I am co-creator, dan ada self-realization atau I am the self. Nah, ini kan udah sering kita bahas nih tentang I am the self. Ada yang gak kalah penting, yaitu self-empowering, di mana kita sebagai manusia harus menyadari betapa powerful-nya kita karena kita merupakan co-creator yang menciptakan sesuatu bersama dengan creator lainnya, yaitu divine creator. Divine creator yaitu sang ilahi atau Tuhan. Nah, di sini kita harus memahami bahwa kita sebagai co-creator itu kita memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan sang ilahi. Tapi ini jangan disalahpahami. Mungkin terdengar agak ekstrim, tapi kita harus memahami dan melihat konsep ini dari sudut pandang non-dualitas. Kita harus memahami bahwa di alam non-fisik itu sudah tidak ada dua kekuatan, sudah tidak ada dualitas, yang ada hanyalah kita sudah melebur. Jadi yang ada ya bukan kekuatan manusia atau hanya kekuatan Tuhan, tapi yang ada hanyalah God's power. Kita sebagai manusia itu sejatinya adalah infinite being. Oleh karena itu, ya kita sebagai co-creator yang sejatinya sudah menyatu dengan Tuhan, itu kita bukan personal self lagi. Kita sudah melebur. Jadi, kita sebagai human being, itu kita mencocokkan frekuensi kita dengan sang creator atau dengan divine creator. Jika kita match atau jika kita cocok dengan Rohman dan Rohim, Tuhan akan menggait kita menjadi co-creator. Ketika manusia itu sudah sadar bahwa betapa powerful-nya dirinya sebenarnya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, sebagai manusia yang merupakan co-creator, maka kita akan menjadi magnet bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kebaikan-kebaikan di alam semesta ini. Kita akan mengattract hanya hal-hal yang baik. Dan di samping itu kita harus menyadari bahwa penting sekali soul journey atau perjalanan jiwa kita untuk terus dipertahankan, tidak kita lupakan agar ya kita tetap selalu terconnect dengan divine creator. Coba sekarang kita bayangkan nih, ada sebuah lingkaran dan ada manusia atau kita di dalamnya. Lalu di luar lingkaran tersebut ada lingkaran lagi.
berlapis-lapis. Spirit, ruh kita atau higher self kita itu berada di lapisan terluar. Semakin ada di luar, semakin terconnect dengan Tuhan. Jadi spirit kita atau ruh kita itu langsung connect dengan Sang Ilahi, kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri kita. Lingkaran atau lapisan yang terluar tersebut itu sudah berada di alam non-fisik. Oleh karena itu, ia bisa terconnect, higher self kita sudah bisa terconnect dengan Tuhan. Sedangkan kebanyakan dari manusia yang belum menyadari bahwa dirinya itu adalah co-creator, manusia itu lebih sering atau lebih fokus terhadap physical being mereka. Sedangkan physical being mereka itu kan berada di alam fisik. Hal-hal yang ada di alam fisik itu ya masih erat kaitannya dengan suffering, dengan separate self, dengan dualitas gitu. Jadi ya kita belum bisa, ketika kita masih terus berkutat di alam fisik, berkutat dengan physical being kita, ya kita tidak akan terkonek dengan Sang Ilahi gitu. Jadi disinilah ketika kita tidak terkonek dengan Sang Ilahi atau Divine Creator, di sini kita akan terjebak dalam separate self kita. Gitu, kita udah pernah membahas ya tentang separate self dan bagaimana jika kita terus-terusan terjebak dalam separate self kita, ya kita akan terus mengalami yang namanya suffering gitu, karena kita masih hidup di alam dualitas. Nah, separate self kita inilah yang membuat kita sering merasa sendiri, tidak ada teman, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengerti gitu. Kita akan sering merasa powerless, tidak punya kekuatan. Kita akan sering bilang, ya aku kan cuma manusia biasa, aku nggak punya kekuatan apa-apa, ya aku gini-gini aja. Disinilah bahayanya ketidaksadaran bahwa kita ini merupakan co-creator yang sebenarnya sangat terconnect dengan Sang Ilahi, dan bahwa Tuhan itu bahkan lebih dekat dari nadi kita, bahwa kita tidak pernah sendiri di dunia ini. Ketika kita merasa tidak berdaya gitu kan, kita merasa powerless, ya disinilah kita akan mengalami banyak mental block, banyak mind clouds gitu, and we will self-sabotage ourselves gitu. Dan kita akan terus-terusan merasa lemah. Setelah kita menyadari betapa powerfulnya kita sebagai seorang co-creator, di sisi lain kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab 100% terhadap apapun yang terjadi di kehidupan kita. Mau itu kejadian yang kita anggap mungkin buruk atau kejadian yang baik, kitalah yang 100% bertanggung jawab atas fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita. Karena sebagai seorang co-creator, ya kita sendiri yang menciptakan realita external world kita gitu. Nah, kita juga harus sadar bahwa Allah itu Maha Pengabul terhadap setiap doa kita. Nah, yang dianggap doa itu kan bukan hanya sekedar kata-kata yang terucap dari mulut kita aja, tapi juga perasaan-perasaan yang kita rasakan, emosi-emosi yang ada di dalam diri kita, pikiran-pikiran yang ada di pikiran kita. Nah, itu kan juga terakumulasi menjadi doa dan terproyeksikan ke outer world kita, gitu. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa everything that happens around us is what we push out gitu. Jadi emosi kita, perasaan kita, pikiran-pikiran kita itu kita push out dan kita proyeksikan terhadap outer world kita. Nah, disitulah mulai berdatangan kejadian-kejadian atau orang-orang yang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi pada dasarnya ya kita semua tahu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, ya itu merupakan mirror atau cerminan dan echo dari inner world kita. Law of attraction itu sebenarnya ya bukan semata-mata hanya meng-attract apa yang kita inginkan, tapi lebih dalam dari itu. Law of attraction itu meng-attract apa yang sama dengan diri kita, hal-hal yang berada di vibrasi yang sama tinggi atau sama rendah dengan vibrasi kita. Misalnya nih, kita menginginkan atau kita mengimpikan suatu A dan B, tapi vibrasi kita sendiri itu sebenarnya letaknya masih ada di C.
Nah, maka nggak match dong. Maka apa yang kita inginkan dengan vibrasi kita atau kemampuan kita menerima suatu hal itu ya belum match gitu. Jadi kita harus menyadari ya berarti kita harus level up, kita harus meningkatkan vibrasi kita supaya kita bisa match dengan si A dan B tadi.